Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Post Talk. Menjumpai Anda dalam bersama saya, Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Kita membahas topik tentang bendesa adat Berau di Kabupaten Badung yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejaksaan Tinggi Bali terkait kasus dugaan, masih dugaan pemerasan. Tapi sudah dijadikan tersangka, diduga memeras investor atas nama desa adat, atas nama adat, budaya, dan agama. Tentu ini menjadi hal yang perlu kita sikapi dengan bijak supaya tidak kemudian ini melebar kemana-mana, kemudian mencoreng nama baik desa adat yang selama ini sudah, ya mungkin sudah ternoda juga beberapa kali, tapi kita akan mewawancarai narasumber kita, Bapak Dr. I Gusti Ketut Widana, beliau akademisi di Unhi Denpasar. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Ji. Om Swastiastu. Kali ini kita bahas tentang desa adat, tapi ya kalau desa adat di Bali kan juga kaitannya juga dengan agama, dan buktinya memang kasus pemerasan ini mengatasnamakan adat, budaya, dan agama. Gimana Ji melihatnya, Ji? Oh iya. Kasus ini. Ya. Pertama tentu kita patut prihatin. Betul, ya. Karena belakangan ini keberadaan desa adat kan sering disoroti ya, belakangan ini. Betul. Misalnya menyeruaknya kasus pengenaan sanksi adat yang lumayan keras dan berat, seperti kesepekan, dan terakhir Kanoro yang diberhentikan, bahkan kemudian ditundung, tanda petik diusir dari wewidangan desa adat. Nah sekarang menyeruak kembali kasus ETT terhadap oknum desa adat. Di keprihatinan kita ini mengingat, kalau kita lihat misalnya arti kata bendese, yang benar itu bandese. Bandese ya? Bandese. Yang berasal dari kata bande, diikat oleh desa untuk menyelenggarakan ya konstruksi desa adat kan dibangun atas ajaran Empu Kuturan ya, Tridekaran, Parayangan, Pawongan, dan Pelemahan. Jadi diikat bendese itu atau pemucuk pimpinan desa adat untuk menyelenggarakan hal itu. Diikat jadi. Nah kalau persoalannya sekarang kan dengan kasus OTT seakan diikat juga kan, tanda petik diborgol kan oleh pihak kejaksaan. Nah persoalannya kan kalau kita memang karena sudah masuk ke ranah hukum kan tetap kita memegang asas praduga tak bersalah. Ya. Setidaknya kita hanya bisa membahas tentang mengapa itu terjadi kan. Jadi kalau kita rujuk sebenarnya Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat, tentang tugas, kewajiban, wewenang, dan larangan perujuru adat dalam hal ini yang dikomandoi pendesa adat, sebenarnya sudah jelas, lugas, ya, tegas disuratkan. Salah satunya adalah bahwa perujuru adat dalam hal ini yang dipimpin oleh pendesa adat, selain memiliki rancangan program strategis pembangunan, dia juga berkewajiban bagaimana menjadikan desa adat itu sebagai sebuah komunitas masyarakat adat yang maju. Nah maju dalam konteks ini kan juga mengikuti gerak dinamika pembangunan, ya. Apalagi ada label hak otonomi yang melekat pada keberadaan desa adat. Cuma permasalahannya boleh jadi hak otonomi ini ditafsir agak keliru menjadi daerah otonom. Beda itu? Iya beda. Hak otonomi itu menjalankan hak-hak asli sesuai dengan kearifan lokal setempat. Kalau daerah otonom kan seakan-akan itu menjadi daerah tanda petik negara dalam negara ya. Karena desa adat itu memang sejatinya begitu. Jadi apa yang disebut masyarakat hukum adat itu memiliki wewidangan wilayah, ya, memiliki kerama warga negara, memiliki sistem keuangan sendiri. Dan mengatur rumah tangga sendiri. Nah, hak otonomi yang kemudian menjelma menjadi semacam daerah otonom yang dipimpin oleh jero bendesa ini, inilah kemudian bisa dikatakan terjadi deviasi, penyimpangan. Sehingga seakan sosok tanda petik lagi oknum bendesa adat itu memanfaatkan kesempatan dengan hak otonomi itu untuk
tanda petik juga berbuat, bertindak apa saja terkait dengan apapun yang datang, masuk, dan kemudian berpengaruh di desa adat. Katakanlah masuknya investor, kan akan berpengaruh terhadap kehidupan di desa adat tersebut, baik dari sisi Pawongan, terutama terhadap pelemahan terkait dengan lingkungan, keberadaan kawasan di desa adat tersebut. Nah, ketika investor masuk itu sebenarnya sah-sah saja, ya boleh. Karena kan dinamika namanya, dinamika pembangunan. Desa adat itu tidak terkungkung seperti halnya katak dalam tempurung yang membiarkan dirinya tetap terkungkung tanpa melihat dan menyerap apapun yang sedang terjadi dalam pembangunan. Nah, persoalannya kan ketika oknum desa adat tersebut memanfaatkan kesempatan tanda petik dalam kesempitan. Jadi muncullah kemudian kasus yang dikategorikan sebagai pemerasan, ya. Nah itu dulu. Jadi ini semacam apa ya? Penyimpangan gitu ya? Ya. Deviasi dari kewenangan yang dimiliki. Tapi sebenarnya kalau penyimpangan berarti kan sebenarnya tidak Berarti ini yang terjadi pada di Desa Adat Berawa ini adalah ulah oknum sebenarnya. Iya. Bisa betul dikatakan begitu. Ulah oknum tidak bisa mewakili keseluruhan dari bendesa adat yang ada di Bali. Iya, benar sekali. Ketika terjadi suatu peristiwa, meskipun pada diri oknum tersebut melekat embel bendesa misalnya, tapi ketika apa yang dilakukan itu sudah terjadi deviasi, penyimpangan, abuse of power dikatakan, terhadap tugas, kewajiban, wewenang, dan larangan yang juga antara lain larangan tidak menyalahgunakan kewenangan, kan begitu. Nah itu oknum namanya. Jadi persoalannya kan ketika kita merujuk pada awig-awig yang diputuskan melalui Parum, kemudian turunan jadi Pararem, sebenarnya di situ sudah melingkupi hal-hal yang berhubungan dengan aturan ketentuan. Kan konstruksi desa adat kan dibangun atas jajaran Tri Kerangka Agama Hindu dan Tri Takarana. Ya, ada unsur parayangannya, ada Pawongan dan pelemahan. Rincian dari apa yang dikonstruksi dalam desa adat, membangun Sukerta tata parayangan, Sukerta tata Pawongan, Sukerta tata pelemahan, semua ada rinciannya pada pawas dan palat. Ada bab, ada pasal, ada ayat. Segala hal ada di sana. Nah, investor itu lebih terkait dengan pelemahan. Jika kedatangan investor itu untuk menanam modal dalam rangka pastinya akan membangun sesuatu. Fasilitas yang berhubungan dengan pariwisata. Nah, di situ desa adat boleh sebenarnya berhak untuk melakukan pendekatan, tapi lebih menawarkan tentang permintaan tentang sesuatu yang berkaitan bagaimana investor itu datang dalam konsep mutualisme simbiotik, mutual ya. Jadi kedatangan kehadiran investor tentunya membawa sesuatu, dalam hal ini dana, dan untuk kepentingan juga mendapatkan sesuatu. Disinilah terjadi proses pembicaraan, pendekatan, ya, kemudian diputuskan oleh Parum adat, ya, dan itu ada sebenarnya nama-nama jenis yang boleh kita sebut sebagai permintaan dana, tanda petik ya. Ada yang namanya pemopog, ya, kemudian ada penanjung batu, ada pecingkrem, ada pepeson, kita kategorikan masuk yang di mana dia, dan ada standar tertentu untuk kita patuhi. Tidak bisa kita memutuskan, menentukan nilai kuantitas, jumlah tertentu oleh oknum tersebut, ya. Karena apa? Karena keberlanjutan daripada apa yang diminta itu berupa pemberian fasilitas, welcome, semacam karpet merah, membawa apa silakan. Tentu dengan tawaran bahwa ada ketentuan yang juga dipatuhi, dan itu harus berdasarkan kesepakatan Pak Iguman, Pak Ingkupan, bukan pemutusan sendiri dengan dalih atas nama desa adat, apa budaya, atau apalagi agama, kan. Nah, persoalannya di situ. Oleh sebab itu kita dudukkan persoalannya sebagai sesuatu dalam konteks penegakan hukum seperti halnya AWGW Pararem sudah terjadi penyimpangan. Itu. Tapi sebenarnya desa adat sah-sah saja, misalnya
Tadi ada istilahnya apa? Pemopok, kemudian penanjung batu. Penanjung batu, pecingkrem, pepeson. Pepeson itu sebenarnya ada. Bisa. Tapi sifatnya seperti apa? Apakah jangan-jangan juga Desa Adat Berawa ini juga melakukan hal yang sama terkait dengan pemopok? Tapi kalau dengan 10 miliar agak ya, juga gimana itu di luar pemopok. Kalau pengertian pemopok kemudian yang lain apa sebenarnya itu? Nah, kalau kita dalam konteks istilah-istilah tadi pemopok, penanjung batu, pecingkrem itu sudah ada ketentuan. Sudah ada ketentuannya jumlah kuantitas. Jumlah kuantitas. Ya, berapa? Misalnya untuk keramo berapa, keramo tami berapa, untuk pendatang, tami tadi disebut termasuk pendatang di dalam wujud investor itu. Investor ya. Nah, investor tentu kan memerlukan misalnya lahan yang besar, modal besar. Berarti nilai angka di situ kan besar juga kan. Nah, besarnya dana yang akan ditanamkan ini bisa kembali dirembugkan lewat parum. Pertemuan antara investor, bila perlu dengan keramo, dengan prajuru, didampingi sabo desa, disepakati. Dan ini bersifat tawar-menawar. Tawar-menawar ya. Dan ujungnya adalah kesepakatan. Ya, saya sendiri pernah jadi klien adat gitu ya di suatu wilayah, itu yang dilakukan. Yang penting hasil daripada angka yang keluar dalam bentuk apapun namanya, pemopok atau penanjung batu, pepeson, atau dana partisipasi atau istilah luar itu dana kerohiman gitu istilahnya ya. Yang penting disepakati. Berapapun jumlahnya tentu tergantung pada nilai investasi tersebut ya, hitung-hitungan sehingga itu sah, boleh-boleh saja. Parum itu yang menjadikan legalitas dari apa yang dilakukan oleh bendesa yang mewakili kepentingan desa adat. Karena kita harus akui bahwa sebenarnya kedatangan keramo tamiu kemudian investor itu juga pasti akan masuk ke sebuah wilayah desa adat yang di sana sebenarnya sudah ada tatanannya gitu ya. Jadi mereka harus berkontribusi juga kepada desa adat karena wajib. Bali menjadi seperti ini karena desa adat. Desa adat. Cuma persoalannya adalah kemudian bagaimana itu disepakati bersama lewat parum, kemudian disepakati dengan dan itu menjadi pengetahuan masyarakat. Keramo tidak katakanlah sembunyi-sembunyi memutuskan sendiri, kemudian bergerak sendiri akhirnya OTT kan begitu persoalannya itu. Tapi kalau Haji melihat ini menodai nggak desa adat di Bali kasus? Ya mau tidak mau harus diakui ya. Jangankan berupa semacam tindak itu kan sudah kriminal namanya. Bahkan sudah dijadikan tersangka. Penerapan sanksi yang disebut kesampaikan kenoro yang ada di aweg-aweg saya itu sudah menjadi sorotan. Ya. Tapi kalau ini kan lebih dari itu. Ya bisalah. Seperti disebut Pak Aman tadi ya menodai, menciderai, dan wibawa dari desa adat, karisma bendesa adat jadi runtuh jadinya, itu persoalannya gitu. Ya, oke. Mungkin supaya tidak melebar kemana-mana, artinya tidak sampai kemudian ini membuat desa adat kewibawaannya jadi runtuh, apa yang mesti dilakukan kalau sekaligus closing sistem aja. Ya, jadi pada intinya karena konstruksi desa adat dibangun atas dasar landasan ajaran agama Trida Karana. Maka itu saja yang menjadi rujukan utama. Jadi bendesa adat dengan prajuritnya bergerak di tataran parayangan, urusannya ritual, urusannya pura, di tataran pawongan membangun paikatan keramo supaya pekenyung, pelemahan menata lingkungan supaya semakin asri, resik dan memberi kontribusi terhadap parayang itu sendiri. Nah, ketika ada investor apapun, tentu itu kita terima, tetapi tetap menjadi hal yang penting untuk dilakukan kesepakatan, ya, sehingga apapun yang keluar dari kesepakatan itu mengikat semua pihak, termasuk kerama, sehingga tidak menimbulkan semacam kasus OTT ini. Saya kira itu. Next ke depannya, menyikapi kasus ini, apa yang mesti dilakukan oleh bendesa adat di Bali? Apakah kemudian takut ya? Karena kan mungkin desa adat yang lain juga ada pelaremnya, ada pemopok dan apakah harus diam dulu? Karena kan ada ancaman nih, kita sedang menyasar juga desa-desa lain gitu. Ada para tuh gimana sih? Sebenarnya kalau kita jujur ya, ini kan sekarang ada 1.500 desa adat. 1.500 ya. Tentu bendesa adat juga 1.500, belum prajurunya. Jadi adanya kasus ini bukan berarti para bendesa yang lain ya kemudian menjadi tanda petik jerih ya, jerah gitu ya.
tetap berkomitmen untuk membangun desa adat atas dasar ajaran Tridekarana, tapi apapun keputusannya tetap merujuk pada parum dalam bentuk rujukan awig-awig, praram dan kalau itu sudah menjadi dasar rujukan dan disepakati oleh berbagai pihak, para pihak itu saya kira tidak akan terjadi hal ini, tidak ada akan persoalan. Tidak ada persoalan. Saya kira hukum. itu. Ya. Baik, terima kasih atas pencerahannya dan memberikan kita wawasan tentang bagaimana harus bersikap pada kasus ini. Ya, tentu keperhatian kita bahwa kasus ini dugaan pemerasan dilakukan oleh seorang desa adat, tapi sebenarnya sekali lagi ini tidak mewakili desa adat yang lain. Jangan sampai kemudian desa adat ini berdesa adat kemudian kewibawaannya runtuh, desa adat juga kehilangan wibawanya. Mudah-mudahan catatan penting kita bersama, selama semua itu adalah berdasarkan kesepakatan, paralel dan dijalankan dengan baik, terbuka, transparan, tentu desa adat berwenang dan berhak untuk menata demi kesukertan Palemahan, Pawongan dan Parahyangannya di desa adat masing-masing. Demikian Bali Pos Talk ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.